Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tema 1, subtema 1 pembelajaran ketiga. Sekarang kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu bagaimana cara kita menentukan ide pokok suatu paragraf. Ide pokok paragraf, caranya yang pertama kita harus menentukan kalimat utamanya. Bagaimana caranya? Nah, ada dengan cara A, B, C, yaitu kalimat utama bisa berada di awal, di belakang, ataupun campuran. Kalimat utama pada di awal kita dapat melihatnya pada jika ada pengulangan kata, lalu ada kata rujukan ini, itu, tersebut. Kemudian ada kata ganti nya, mereka, dan ia. Maka kalimat utamanya berarti berada di awal. Coba kita lihat di paragraf sebelah. Nah, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di negara Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Ada kata pengulangan yaitu jagung. Lalu ada kata rujukan ini dan itu. Kemudian ada juga kata gantinya pada kalimat berikutnya atau kalimat kedua. Berarti kalimat utamanya pada paragraf 1 yaitu di awal. Sekarang lihat pada kalimat terakhir. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, bagaimana cara menentukan kalimat utamanya pada saat berada di belakang? Ada simpulan, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, bahkan. Jika ada kata berikut atau kesimpulan, maka kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kalau dia campuran berarti dia A tambah B. Jadi ciri-ciri di atas dan di A dan di B. Sekarang bagaimana menentukan ide pokok paragraf? Nah, kita bahas ya. Berikut kita tentukan ide pokok paragraf dari kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3. Kalau kita amati, maka kita akan menemukan kalimat utamanya. Coba kalian lihat di kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3 ada beberapa pengulangan kata atau repetisi, yaitu kata jagung dan dijadikan bahan makanan pokok. Berarti kalimat utamanya bisa kita tentukan berada di awal sesuai dengan syarat-syarat kalimat utama yang berada di awal, yaitu pengulangan kata. Nah, berarti kalimat utamanya adalah kalimat 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya Indonesia. Nah, karena sudah ketemu kalimat utamanya, maka kita bisa menentukan ide pokoknya. Apa inti dari kalimat awal atau kalimat utama pada awal paragraf tersebut. Nah, dari kalimat pertama tersebut kita dapat menentukan ide pokoknya, yaitu jagung dijadikan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia.
Nah, sekarang kamu bisa lihat di buku kamu di pembelajaran ketiga banyak informasi tentang tanaman-tanaman umbi. Bagaimana cara pengolahannya? Untuk menentukan informasi sama seperti ide pokok, kamu harus mencari kalimat utamanya. Setelah kamu baca, maka kamu akan mendapatkan informasi dari setiap paragraf atau semua keterangan yang ada di teks yang kamu baca. Oke, selamat bekerja. Baik, sekarang kita akan memasuki bagian kedua, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tanpa perkawinan, yaitu terdiri atas vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, pada vegetatif alami yang pertama adalah spora. Fungsinya sama seperti biji, yaitu memperbanyak tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan paku-pakuan. Yang kedua adalah tunas. Tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya pada bambu. Lalu yang ketiga adalah akar tinggal atau rizoma, merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contohnya pada tanaman jahe ataupun kunyit. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang ini merupakan batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Lalu ada lagi yang namanya umbi lapis. Umbi lapis ini sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Contohnya pada bawang. Berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar ini akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tanaman wortel. Lalu ada lagi tunas adventif, yaitu batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Nah, biasanya di daun itu ada seperti tunas-tunas juga, makanya dikatakan tunas adventif atau tunas daun. Ya. Lalu berikutnya adalah geragi atau kita kenal dengan istilah stolon. Batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contohnya stroberi. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama adalah mencangkok. Bagaimana caranya? Dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Lalu dahan yang sudah dikupas tadi dibungkus memakai plastik dan kasih tanah. Jangan lupa dikasih bolong-bolong ya. Nah, atau lubang-lubang kecil. Nanti dari lubang-lubang kecil itu akan muncul akar. Setelah muncul akar, dahannya kita potong lalu kita pindahkan deh ke pot dan tanah. Nah, apa saja keuntungannya? Yang pertama, berbuah lebih cepat dibandingkan jika kita tanam pakai biji dan memiliki sifat yang sama seperti induknya. Lalu, apa saja kekurangannya? Kekurangannya adalah akar tanaman kurang kuat dan umur tanaman lebih pendek. Yang kedua adalah stek. Harus memiliki mata tunas pada batangnya. Bagaimana caranya? Kita potong. Misalnya kita mau setek batang, kita potong batangnya, lalu kita pindahkan ke pot yang ada tanahnya. Nanti setelah beberapa hari, maka tanaman akan tumbuh akarnya. Lalu kita biarin deh dia tumbuh. Gampang kan? Yang ketiga adalah menyambung. Tujuannya menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Nah, bagaimana caranya? Kita buat bentuk huruf V di bagian batang masing-masing di atas dan di bawah. Lalu yang di bawah ya V, yang di atas V terbalik. Kita satukan lalu kita ikat dengan plastik. Nah, maka akan tersambunglah sifat-sifat unggul dari dua tanaman tersebut. Berikutnya adalah yang keempat, yaitu okulasi. Okulasi ini tujuannya memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul sama seperti tadi, tapi dia menggabungkannya lebih baik. Bagaimana caranya? Kita akan mengiris batang induk pada kulit
batang, lalu kita tempelkan yang tanaman yang memiliki tunas dan kita ikat pada sisi atas dan sisi bawah. Nah, tunas itu akan tumbuh menjadi tanaman yang baru dengan keunggulan yang dimiliki keduanya. Terakhir adalah merunduk, yaitu membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Contohnya pada tanaman stroberi. Nah, merunduk ini memiliki syarat utama, yaitu masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Oke, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih.